wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran pagi hari ini dimulai, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Mohon ketua kelas memimpin doa. Siap gerak. Berdoa. Mulai. Berdoa selesai. Pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar pagi hari ini? Baik. Adakah yang tidak masuk pada pagi hari ini? Oke, ibu absen dulu. Nihil ya. Anak-anak, untuk pagi hari ini kita nanti memulai pembelajaran mengenal 7 jurus dengan. Nah, nanti kita membahas jurus yang pertama, mengenali potensi pada diri anak-anak. Nah, minggu yang lalu materi kita sudah stop dulu ya nih anak-anak ya. Ya. Oke, sekarang mengenal 7 jurus kita. Nah, ini nanti sebelum kita memulai membahas, kita briefing terlebih dahulu ya. Briefingnya kalian mencari posisi tempat untuk berdiri melaksanakan SBM. Yuk.
mengenali pada potensi untuk diri kalian sendiri. Sini, kalau enggak, nih, selamat datang para pendekar murid-murid Spensago, jaya-jaya luar biasa. Yes. Selamat datang para pendekar Spensago. Go, jaya, jaya, jaya. Oke. Nah, untuk ini sekarang kalian tiba di Padepokan Bumi Sukowati Spensago. Telaga air. Di sini kalian akan lebih mengenal diri untuk mengoptimalkan cara berpikir, merasakan potensi diri yang mengalir, mengoptimalkan energi baik semakin hadir. Selamat melanjutkan perjalanan pertama. Hati-hati, nanti terus gelincir. Lanjut. Nah, sebelum anak-anak untuk materi potensi ini ada simulasi asesmen yang harus kalian kunjungi atau tautan di Aku Pintar Gaya Belajar. Bawa HP semuanya. Nah, mari mengerjakan di akun Aku Pintar. Pegang HP. Kerjakan ya. Dikerjakan. Di scroll ke bawah, ya kan? Nah, nanti soalnya dikerjakan, ada beberapa soal nanti yang cenderung untuk mengetahui potensi diri kalian sendiri-sendiri.
scroll ke bawah terus. Jangan lupa lihat hasilnya ya anak-anak ya. Lihat hasilnya. Nanti dicari yang nilai tertinggi, poin tertinggi. Sudah belum? Nah, sudah ya. Kalau sudah, Anda lihat hasilnya. Hasilnya yang nilai tertinggi itu berarti itu potensi untuk kedepannya ke arah yang lebih baik dalam menggapai cita-cita, mengembangkan potensi kalian semuanya. Bahasa dari hasil tadi apa potensinya? Visual. Oh, visual. Jadi visual ya. Ya, hasilnya tadi yang kalian yang tertinggi apa? Auditory. Oke. Mas Arafi. Hasil yang tertinggi tadi apa? Intelijen. Oh, berarti intelijen. Ya. Dan lihat hasil tertinggi berapa persen tadi? 80 atau 90 atau berapa? 80. Oh, 80. Berarti yang lainnya di bawah 80 ya? Ya. Ya, berarti intelijensi ya. Hasil tertingginya intelijensi. Oke. Nah, sekarang yang dikuasai anak-anak tadi sudah ya, sudah diketahui. Jadi hasilnya tadi sangat membantu kalian. Ya, potensi apa saja yang Anda kenali, nah tadi sudah ada toh, sudah ada di pertanyaan kan? Nah, dan hasilnya tadi yang tertinggi yang kalian harus pahami. Yang visual berapa, auditory berapa, intelijensi berapa. Nah, lanjut ke bawah. Bawah. Nah, ini ada gaya belajar. Kalau Mas Arafi untuk membacakan ini, yang deskripsinya ini, penyesuaian ini, bacakan berdiri yang keras di sini di depan. Mendeteksi kesenjangan antara potensi aktual dan potensi optimal murid. Ini yang gaya belajar, ini yang gaya belajar. Ya, Penyesuaian strategi pembelajaran sesuai presentasi ke kognitif. ya. Terus dengan indikatornya, pengukurannya ada berapa ini? Hasilnya dibacakan. 4. Ada 3. Nih hasil inventory 3 gaya belajar. Bawah Mbak. Nah, dari hasil tadi, intelijensi tadi, kecerdasan, tiga tadi. Nih. 1 dibaca. Perilaku berulang. Ya. 2. Kreativitas. Ya. 3. Pemecahan masalah. Terima kasih. Ya. Beri aplaus. Nah,
di sini seperti tadi ada beberapa binatang dan di belakangnya ada tumbuhan. Itu juga diibaratkan untuk mencapai suatu potensi pada diri kalian yang beberapa murid ini teman-teman ini itu mempunyai gaya belajar yang berbeda-beda. Tadi ada visual, ada auditori, ada intelijensi. Nah, di sini ada bapak ibu, ya kan? Terus di sini ada beberapa hewan. Di belakangnya ada pohon. Nah, hewan tadi, ya kan? Hewan tadi ada pamut, ada ya, pinguin, ada Gajah. ada Ikan. terus ada Laut. laut. Nah, ada burung juga, itu ada burungnya ini burungnya kelihatan nggak tuh di dekat celah itu burungnya itu ada burung kan. Nah, dari hewan ini mempunyai gaya yang berbeda-beda. Ibaratkan kalian tadi mempunyai hasil dari aku kita tadi juga berbeda-beda kan. Nah, sekarang kita bahas ini untuk mencapai dari pohon itu ada burung. Aku bisa terbang dengan cepat. Burung kan keahliannya terbang, ya kan? Juga kalian ada yang ahli visual. Terus ada lagi yang ikan. Aku nggak bisa mencapai puncaknya. Aku harus berjalan di air, aku harus di air terus. Nah, mungkin itu gambaran auditori. Sedangkan nelayan, aku bisa melompat, bisa merayap terbang tinggi sampai ke atas. Anjing lautnya, saya bisa lari kencang menjadi pohon ranting itu, ya kan? Nah, pinguin, saya nggak bisa ya ke sana ya. Gimana ya caranya kalau pohonnya itu lebih pendek biar saya bisa merayap? Dibalas gajah. Tenang saja, badanku besar sekali. Pohon itu nanti tak robohkan biar semuanya bisa memanjat pohon. Di situ ada bapak guru. Oke, semuanya sudah terpecahkan. Jadi nanti kita bersama-sama untuk mencapai pohon itu biar kita bisa bertengger, bisa berninjak pohon itu. Nah, dari gaya belajar ini ibaratnya itu anak-anak semuanya memiliki gaya belajar dari aku pintar tadi, bisa mendeteksi yang visual nanti ya. Lanjut. Nah, nih lanjut kecerdasan majemuk. Lanjut materi ini ya. Kecerdasan majemuk itu yang dimiliki seseorang lebih dari satu kecerdasan. Mungkin tadi dengan hasil visual 82%, intelijensi 82%. Nah, itu mempunyai, terus yang auditori 28%. Berarti mempunyai kelebihan 2, bisa membaca. Kalau membaca dan mencatat itu senang. Intelijensi
kegiatan di luar. Nah, dari itu tadi bawahnya ada 3 yang menggambarkan, yang menjelaskan tentang gaya belajar visual, auditory, intelijensi, bawahnya. Nah, bawahnya lagi, bawahnya ada 3 ini. Ya, tolong Mas baca ke depan. Yuk. Mas, jangan fokus ya. Yang nomor 1, gaya belajar visual. 1. Gaya belajar visual. Lebih mudah mengingat informasi dalam bentuk gambar, grafik, warna atau tulisan. Senang membaca dan mencatat. Tertarik pada tampilan visual seperti diagram, mind map, video, ilustrasi, atau slide presentasi. Saat memahami pelajaran, cenderung membayangkan dalam pikirannya. Strategi pembelajaran yang efektif: gunakan gambar, peta konsep, video, infografik. Ajak murid membuat catatan warna-warni, mind map, atau sketsa. Silakan duduk kembali. Siapa lagi yang bisa ke depan? Suaranya jalankan. Yuk, ini Mbak. Ya. Yang nomor 2 ya, gaya belajar auditory. Gaya belajar auditory lebih cepat paham jika informasi disampaikan secara lisan. Senang berdiskusi, mendengarkan penjelasan atau mendengar suara guru. Mudah mengingat informasi yang didengar seperti lagu, cerita atau kata-kata. Cenderung mengulang informasi dengan cara mengucapkannya. Strategi pembelajaran yang efektif: gunakan diskusi tanya jawab, rekaman suara, lagu, animasi. Dorong murid untuk menjelaskan kembali materi dengan kata-kata sendiri. Oke, terima kasih. Di-upload. Siapa lagi? Yuk. Yuk Mbak, yuk. Ya, ke depan. Yang ketiga. Tidak saya belajar kinestetik, belajar lebih efektif dengan membentuk budaya atau menerangkan langsung. Psikopatik, eksperimen atau aktivitas fisik, kemudian bosan jika hanya duduk diam terlalu lama. Sering menggunakan gerakan tangan saat berbicara atau belajar. Strategi pembelajaran yang efektif: gunakan permainan edukatif, simulasi, eksperimen atau pilihan peran. Ciptakan aktivitas fisik dalam pembelajaran seperti berdiri saat menjawab atau berjalan. Oke, teman duduk, terima kasih. Di-upload. Sudah dibacakan teman kalian mengenal 3 gaya belajar. Ya, gaya belajar visual lebih mudah mengingat informasi dalam bentuk gambar, grafik. Ya, sering membaca dan mencatat. Ini yang tadi yang suka visual berarti sukanya menggambar, mencatat, menulis. Paham? Nah, tadi ada toh yang visual, ya kan? Nah, itu berarti sukanya yang menggambar, menulis, mencatat. Apabila diterangkan Bapak Ibu guru di kelas. Sudah paham dari sini? Paham ya? Nah, ini tadi yang kedua, gaya belajar auditory. Nah, lebih cepat paham jika informasi disampaikan secara lisan. Nah, Bapak Ibu guru atau saya nanti menerangkan banyak panjang lebar. Yang hasilnya auditory tadi berarti cepat menangkap. Tidak suka menulis, tidak suka menggambar, tidak suka membaca, tapi sukanya Bapak Ibu guru menerangkan. Berarti sing auditory itu bisa memahami dengan cepat. Paham? Paham. Yang ketiga,
Gaya belajar kinestetik. Belajar lebih efektif dengan menyentuh, bergerak, atau melakukan langsung secara praktik, eksperimen, atau aktivitas fisik. Ini gaya belajar kinestetik ini lebih suka yang praktek, gerakan, ya kan? Praktek itu contohnya kalau di sekolah itu IPA, ya kan, punya prakteknya kan? Gila IPA kan? Betul kan? Ya. Terus gerakan fisik di sekolah setiap 1 minggu sekali ada jadwal olahraga kan? Nah, itu kelebihannya suka yang praktek-praktek. Terus suka yang kayak YouTuber, itu kan sukanya praktek toh, data-data itu. Terus olahraga itu juga praktek. Nah, dari sini sudah memahami? Memahami anak-anak? Ya. Lanjut. Lanjut. Oke. Nah, ini refleksinya tadi untuk materi ini tadi. Apa yang kalian peroleh untuk masa yang akan datang? Ya, siapa? Saya. Ya, Mas Anafi. Potensi saya Ya, bisa berdiri dulu. Sini sampingnya kita. Ini. Ya. potensi saya di Depan. potensi saya di intelijensi, kedepannya saya ingin menjadi polisi. Ya, berarti hasilnya intelijensi, gaya belajarnya tadi. Terus ingin kedepannya ingin jadi polisi. Nah, berarti ini selain itu Mas Raffi ini juga aktif sekali kegiatan di pramuka juga, mengikuti pramuka. Nah, berarti pas cocok dengan potensi Mas Arafi, ya kan? Kalian tahu sendiri kan? Nah, di pramuka juga mengikuti ekstra jadi Dewan Penggalang, terus mengikuti kegiatan LT3, Dian Pinru, Pramuka Garuda, itu sangat cocok untuk Mas Arafi. Berarti survei membuktikan, hasil membuktikan, berarti gaya belajarnya Mas Arafi cocok dengan masa depannya menjadi seorang polisi. Beri apa? Beri apa yo, yang keras? Terima kasih ya, tadi ya, bisa ketemu. Jadi untuk potensi tadi bisa penjurusan kalian di masa mendatang. Ya, ini sudah menghujung materi ini, pagi ini, ya. Semoga kita bisa bersihat, ya kan? Pertemuan akan datang. Nanti jurus kedua yaitu mengenal emosi, ya, mengenal emosi. Nah, kita akhiri dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.